Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematika peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran kelima. Anak-anak, tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Karakteristik hewan. Hewan diciptakan dengan bentuk dan jenis yang beraneka ragam. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Ciri-ciri khusus pada hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Yang pertama adalah ayam. Ayam hidup di darat. Ayam merupakan hewan darat yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dipelihara untuk diambil telur maupun dagingnya. Ayam termasuk hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun hewan lainnya. Ayam jantan memiliki taji yang berfungsi untuk melindungi diri dari serangan pemangsanya. Ayam jantan akan mengembangkan bulu saat diserang pemangsanya. Hal ini dilakukan untuk menakuti pemangsanya. Ayam juga memiliki cakar yang berfungsi untuk mengais tanah saat mencari makanan. Ayam juga memiliki paruh yang digunakan untuk mencari makanan pula. Yang kedua adalah bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di darat, tetapi biasanya mencari makan di daerah perairan. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek memiliki kaki yang berselaput yang berguna saat berenang dan berjalan di lumpur agar tidak terperosok. Bebek memiliki paruh yang berbentuk sudut, berfungsi sebagai penyaring makanan di lumpur. Bulu bebek memiliki lapisan minyak yang berfungsi agar tubuhnya tidak basah ketika berenang di air. Yang ketiga adalah kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Kucing dapat membuat gerakan berputar di udara saat jatuh, sehingga dapat mendarat dengan keempat kakinya. Perilaku ini didukung oleh keseimbangan yang ada di dalam bagian telinganya. Kaki kucing memiliki lapisan empuk dan tebal yang berguna untuk menyembunyikan kukunya. Pada saat berjalan, kukunya ditarik masuk agar tidak bersuara. Tujuannya agar mangsa tidak mendengar ketika didekatinya. Yang terakhir adalah ikan. Ikan hidup di air. Insang digunakan untuk menyaring oksigen di dalam air. Ikan memiliki labirin untuk menyimpan oksigen dan membantu bernapas saat berada di lumpur. Ikan juga memiliki patil yang digunakan untuk melindungi diri dari pemangsanya. Karakteristik tempat tinggal hewan. Tempat tinggal hewan mempengaruhi tempat kehidupan hewan pula. Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya, hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara dingin. Hewan di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian memelihara hewan. Yang pertama, kalian harus memastikan agar kalian bisa memberi makanan dan minuman. Kemudian, kalian juga harus membersihkan dan memandikan. Membersihkan kandangnya, mengobati ketika sakit, dan memberikan perhatian dan kasih sayang. Anak-anak, tahukah kamu bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup bergantung pada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus mempunyai hubungan yang erat terhadap karakteristik tempat hidupnya. Anak-anak, apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding di rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Lalu bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya?
Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak juga dapat memutuskan ekornya. Ketika ekor terputus, hewan cicak ini masih bisa bergerak. Nah, hal ini tuh dikenal dengan kata autotomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, autotomi adalah pemutusan bagian tubuh hewan ketika diganggu atau mencoba melarikan diri. Nah, terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak di rumah. Kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi dan pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Anak-anak, kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo kita cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, misalnya iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa saja yang bisa hidup di wilayah tersebut? Anak-anak hebat, hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kamu buat sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Pamerkan mozaik tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu kepada teman satu kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan berikan komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Berikut adalah contoh form pengisian apresiasi. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Yang ketiga, menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Terakhir, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut menjadi lebih baik lagi? Nah, demikian anak-anak, kita akan mempraktekkan ketika pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah materi untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar, tetap semangat membaca, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.